tentang Kota Bandung yang ada di Kota Bandung yang nanti kita akan coba diskusikan Pak Arif sambil kita mencoba menaiki bandros ini. Siap keliling Kota Bandung Pak Arif? Enggak Pak Arif. Ya Pak Arif, kita coba nih bandros ini Pak Arif, kita coba keliling-keliling Kota Bandung. Nih alhamdulillah pagi hari ini ada bandros yang standby mengantar kita Pak Arif. Kita coba keliling ke Jalan Ciamplas, ke Dago, kita lihat titik-titik yang menjadi ikonnya Kota Bandung Pak Arif. Nanti mudah-mudahan dari perjalanan kita ada hal-hal yang kita bisa diskusikan agar supaya nanti ke depan para wisata di Kota Bandung ini bisa lebih kita tingkatkan Pak Arif. Dan memang ini alhamdulillah bahwa bandros ini adalah salah satu transportasi wisata. Sehingga ini juga sangat membantu untuk bisa menyampaikan spot-spot wisata yang ada di Kota Bandung kan. Oke Pak Arif, untuk supaya kita bisa sebelum macet nih Pak Arif, kita jalan ya Kang Arif ya. Ayo. Alhamdulillah wargi Bandung, kita sudah sampai di Taman Badak Putih di lingkungan Pemkot Kota Bandung, dan alhamdulillah sudah hadir juga Pak Sekda Kota Bandung, Pak Ema Sumana, yang didampingi oleh Pak Arif. Yang tadi Pak Ema, saya sudah jalan-jalan dari DPRD ke Taman Kota Bandung ini, Taman Badak ini dengan didampingi oleh Pak Arif pakai bandros Pak Ema. Melihat spot-spot wisata Kota Bandung. Pak Ema, sehat Pak Ema? Alhamdulillah. Aduh, hatur nuhun Pak Arif. Alhamdulillah. Ya nuhun pisan Pak Ema atas waktosna. Abdi yakin Pak Ema nunju sibuk pisan tapi kersa untuk ikut dalam podcastnya DPRD Kota Bandung ini Pak Ema. Khususnya yang akan kita obrolkan nih Pak Ema pagi hari ini terkait dengan persiapan Kota Bandung dalam memperingati hari jadinya. Kita ini hari jadi ke berapa ya Pak Ema? Ke 212. 200, alhamdulillah ya Pak Ema. Angka sudah, cantik 212. 212, waduh. Cantik dan mengerikan itu. Sableng. Ini Pak Ema, jadi kita ingin coba mencari informasi nih Pak Ema terkait dengan persiapan HJKB yang ke-212 ini, ke-212, bukan 212, 212 begitu Pak Ema. Pertama, biasanya kan kalau setiap peringatan hari jadi Kota Bandung ada logo gitu ya Pak Ema. Untuk logo hari jadi Kota Bandung yang ke-212 ini apa Pak Ema, dan kalau bisa mungkin Pak Ema sedikit memberikan informasi makna dari logo tersebut. Hatur nuhun Kang Aris, para pemirsa yang sangat kami hormati. Kalau berbicara hari jadi Kota Bandung, memang setiap tahun ini kan pasti ada rangkaian kegiatan yang memang selalu diawali dengan launching logo dari peringatan itu sendiri. Karena setiap tahun logo ini pasti berbeda. 2009, yang ke 210, 211, dan saat ini 212. Dan dari rangkaian tersebut untuk logo ini sudah dilaksanakan sejak bulan Agustus. Dan alhamdulillah itu dilaksanakan melalui sayembara. Ada kontes yang diikuti oleh banyak sekali peserta, setahu saya ratusan lah. Dan itu ternyata direspon bukan hanya oleh warga Bandung, tetapi juga oleh warga sekitar, bahkan juga ada yang beralamat di luar Provinsi Jawa Barat. Walaupun pemenangnya memang waktu itu dimenangkan oleh warga Kabupaten Bandung Barat Dan alhamdulillah sekarang itu sudah di-launching oleh Pak Wali Kota, seingat kami di Hotel Pullman waktu itu. Dan logo tersebut saat ini sudah beredar. Makna dari logo itu, apa yang saya pahami pada saat dijelaskan oleh si pemenang ini, itu pertama menggambarkan sangat kasat mata ada tulisan 212, artinya ke 212.
Kemudian dari aspek warna menunjukkan bahwa itu warna Kota Bandung. Ada unsur warna biru, ada unsur warna kuning, ada unsur warna hijau. Itulah bendera kebanggaan kita selaku warga Kota Bandung dan kita di pemerintah Kota Bandung tentunya dengan DPRD Kota Bandung. Kemudian dari logo tersebut juga itu menggambarkan kekhasan Kota Bandung, yaitu apa? Manuk Cangkurileng. Karena kalau kita lihat dari logo tersebut sangat kelihatan. Ada kepala burung, ada paruh burung, kemudian juga ada sayap burung. Nah, kemudian juga ada dikombinasikan dengan kekhasan lain di Kota Bandung itu tentang Patra Komala. Nah, bunga Patra Komala ini pun sangat mewarnai padankan dengan burung kutilang itu atau cangkurileng kalau kita nyebut orang Sunda. Nah, dari gabungan dua yang menjadi kekhasan kota ini, cangkurileng dan juga bunga Patra Komala, dari paduan warna, kemudian tarikan grafis dan lain sebagainya, konon itu dimaknai sebuah mana yang sangat dinamis, bahwa Bandung tidak tinggal statis, tidak diam, tetapi Bandung ingin mengepakkan dalam bentuk perkembangan dinamika untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian dan juga merespon persaingan di masa yang akan datang. Oh, jadi kita sudah punya logonya ya Pak, dengan makna-makna tadi ya terkait dengan semangat Bandung ke depan, gitu kan? Dan mengenai ikon-ikon yang ada di Kota Bandung ya Pak. Laras. Nah, untuk perayaan HUT Kota Bandung ini Pak, kira-kira Bapak bisa menggambarkan nggak pihak-pihak yang nanti akan berpartisipasi? Apakah nanti ada kepanitiaan khusus atau perayaannya seperti apa nanti dalam peringatan HJKB yang ke-212 ini Pak? Terima kasih Pak Aris. Jadi kalau boleh saya memaknai, sebetulnya kalau kita berbicara hari ini, sebetulnya rangkaian ini sudah berjalan sejak awal. Karena di saat kita menyelenggarakan event Hari Ulang Tahun Kota Bandung, selalu diselenggarakan dalam konteks waktu full dalam 1 bulan. Jadi sejak awal bulan September saja sebetulnya rangkaian ini sudah berjalan. Contoh misalnya sudah dikeluarkan surat edaran Pak Wali Kota tentang pengibaran bendera selama 1 bulan. Tentunya bendera kebangsaan kita, merah putih. Kemudian juga di spot-spot tertentu kita pun menginginkan bahwa partisipasi warga masyarakat yang tentunya kalau dalam jenjang level pemerintahan Pak Wali Kota meminta para camat, lurah, kemudian juga untuk menggerakkan semua potensi yang ada di wilayahnya di sepanjang jalur-jalur tertentu dipasang semacam bandir atau umbul-umbul supaya terlihat bahwa di kota ini sedang memperingati hari ulang tahun yang menunjukkan bahwa ini bukan hanya milik pemerintahnya tetapi adalah milik seluruh masyarakat dan stakeholder yang memang mereka juga harus menjadi bagian, merasa bangga dengan kota ini, menjadi bagian di dalam pelaksanaan pembangunan kota ini saat ini dan ke depan. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, tentunya pemerintah sifatnya hanya fasilitator, kemudian juga menguatkan fungsi sebagai regulator. Tetapi bagian pelaksana partisipasi dari event ini tentunya kita mengharapkan daya dukung dari seluruh pemangku kepentingan dan juga warga masyarakat kota. Sehingga di dalam rangkaian HUT Kota Bandung ini harus menjadi HUT bersama. Tidak hanya milik pemerintah, tidak hanya milik DPRD-nya, tetapi juga milik warga masyarakat Kota Bandung. Adapun rangkaian-rangkaian berikutnya di dalam event tersebut, banyak yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Contoh yang sudah misalnya, kemarin ada kegiatan Bandung Seha, kemudian ada Lemon Fun, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang sudah dilaksanakan, kemudian juga nanti dalam waktu dekat kita akan melaksanakan gerakan Bebersih Bandung yang akan diselenggarakan insya Allah hari lusa, hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022 ini, dan itu serentak di seluruh wilayah Kota Bandung. Memang ada simbolis di alun-alun, tetapi camat lurah dalam waktu yang sama itu melaksanakan dengan kegiatan yang sama. Pokoknya kita menginginkan ada gerakan, ada aksi, ada semangat gerakan moral supaya kegiatan semacam ini nanti ke depan bukan hanya karena menyambut hari ulang tahun, tetapi harus merupakan bagian kultur yang sangat produktif bagaimana semua orang mencintai, menjaga Kota Bandung ini untuk kebaikan bersama. Kemudian juga nanti ada Bandung Berbagi, misalnya membagi sembako dan sebagainya, dan diperuntukkan bagi warga masyarakat yang secara ekonomi harus kita bantu.
Dan ini tentunya melibatkan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga melibatkan dari unsur yang lain. Dan dalam waktu yang sama di kewilayahan pun didorong untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan potensi yang ada di wilayah kecamatan dan kelurahan masing-masing. Kemudian juga ada doa bersama. Nah, ujung-ujungnya nanti juga akan dilaksanakan upacara yang akan dilaksanakan tanggal 25 September karena memang itulah hari jadi Kota Bandung, tepatnya 25 September yang diperingati setiap tahun. Dan di sana ada perlibatan dewan melalui rapat paripurna yang akan diselenggarakan. Dan nanti ujung-ujungnya adalah ada rangkaian penutup yang seingat kami itu akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2022. Namun di pertengahan kegiatan tersebut pun kita jangan melupakan menghargai, menghormati, mendoakan para sesepuh dan pendiri Kota Bandung. Ada makam yang di Karanganyar, kemudian kita nanti ada berziarah ke Balai Endah dan juga ada yang di Garut. Itu sebagian besar dari kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Kota Bandung ke-212 di tahun 2022. Jadi intinya pemerintah menstimulan masyarakat ya Pak, untuk sama-sama merayakan hari Kota Bandung. Betul. Dan perayaan ini tidak hanya terfokus ke pemerintah, tapi poinnya agar supaya masyarakat Kota Bandung pun terlibat merayakan hari jadi kotanya. Betul, Pak Arif. Oke. Sangat akan semarak kalau ini terjadi ya Pak. Harus semarak gitu ya Pak. Nah, selanjutnya Pak terkait dengan persiapan perayaan ini gitu Pak. Ada program-program yang kira-kira khusus di dalam perayaan ini yang kemudian akan mempunyai dampak yang positif untuk meningkatkan perekonomian karena kan saat ini kondisi kita semua Indonesia dan khususnya Bandung ada dua hal yang perlu kita cermati dalam persoalan perekonomian. Pertama, kita baru saja katakanlah dalam tanda kutip selesai atau menghadapi selesai COVID. Begitu kan. Jadi kita mudah-mudahan cepat selesai sedang berupaya untuk bangkit COVID. Tapi dalam perjalanan juga kita kan menghadapi satu masalah bagi masyarakat, kenaikan BBM begitu kan. Nah, di sisi lain ini kita melakukan perayaan HUT jadi Kota Bandung. Tentu kan akan menjadi hal yang positif apabila dalam HUT perayaan Kota Bandung juga ada kegiatan yang menstimulan bangkitnya perekonomian di Kota Bandung. Kira-kira ada nggak Pak itu program yang seperti itu? Terima kasih Pak Aris. Ini sebetulnya yang sedang tune in sekarang dilaksanakan ya. Pemerintah pusat demikian respon mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang harus ditindaklanjuti juga oleh pemerintah kota. Katakanlah bagi Kota Bandung juga ini beririsan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Bandung. Saat ini sudah keluar surat edaran dari Pak Mendagri ya, nomor 500 tahun 2022. Dan ini sudah kami sampaikan di Forum Banggar DPRD. Kebetulan sekarang kan kita sedang membahas RAPBD ya, tindak lanjut dari RKUPA yang sudah menjadi KUPA. Dan keluar PMK nomor 134 tahun 2022, tepatnya tanggal 5 September di tahun 2022. Yang menegaskan harus penggunaan dana BTT dalam rangka penanggulangan masalah dampak atau potensi kejadian kenaikan inflasi. Nah, kita sudah jelas ada guidance dan itu diberikan kewenangan kepada pihak eksekutif untuk melakukan proses pergeseran anggaran. Dan ini alhamdulillah pemerintah Kota Bandung sudah merespon dengan hadirnya Perwal nomor 102 tahun 2022. Dan di sana kita memanfaatkan dari dana yang dari DTU, apabila dana belum tersedia, di sana dikatakan apabila dana belum tersedia maka bisa menggunakan dari alokasi dana BTT yang ada. Alhamdulillah di kita kan masih ada dana BTT. Nah, kita sudah mengambil 2% dari total anggaran tersebut. Kemarin baru teralokasikan sebesar 9,291 miliar. Dan ternyata ada potensi nanti tambahan karena ada tambahan bantuan dana pemerintah yang namanya kurang salur mengenai masalah DBH sebesar 10,5 miliar. Sehingga ada potensi tambahan nanti sekitar 1,1 miliar. Nah, kegiatannya seperti apa? Nah, karena kita merespon terhadap situasi dan kondisi yang tadi oleh Pak Aris disampaikan, pertama, sesuai dengan regulasi yang ada, kita realisasikan contohnya dalam kegiatan-kegiatan yang bermakna padat karya. Contoh nanti perbaikan sungai, aliran sungai, drainase atau apapun, itu diserempak di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandung. Itu ada 30 kegiatan, leading sektornya Dinas Tenaga Kerja dan juga Dinas SDABM. Kemudian juga nanti kita ada bantuan-bantuan untuk pelaku usaha yang pelaku usaha mikro, mungkin di bawahnya ya Pak ya.
itu melalui Dinas KUKM. Jadi seperti, mohon maaf ya saya sebut profesi orang, misalnya tukang surabi, tukang gorengan, tukang cireng, dan lain sebagainya misalnya. Itu berikan penguatan dalam sisi permodalan. Ini yang datanya diambil dari warga masyarakat DTKS yang belum mendapatkan alokasi bantuan, tapi mereka memiliki profesi yang memang secara ekonomi harus kita bantu. Nah, kemudian juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian nanti akan menggelar operasi pasar dan pasar murah. Nah, pasar murah ini, Pak Aris, kita tidak dalam posisi kita menyediakan barang, tetapi kita melibatkan semua grosir yang ada, termasuk juga ada pusat perbelanjaan besar di Bandung, contoh Jogja. Mereka nanti akan terlibat dalam kegiatan ini, tapi dengan menjual barang yang memang dibutuhkan kekinian dengan harga yang harga lama. Tidak dalam posisi harga yang sekarang ini terjadi kenaikan. Contoh beras medium naik, jenis bawang-bawangan naik, jenis cabai-cabean naik, kemudian telur ayam naik, daging sapi naik. Nah, itu nanti kita jual dengan harga-harga yang harga sebelumnya. Jadi tidak naik akibat dampak dari kenaikan BBM. Nah, kemudian juga ada juga nanti di DPKP kita memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang mohon maaf dari aspek kepatutan, kepantasan, kelayakan huniannya atau yang dikenal dengan rutilahu. Nah, kita ada 72/60, berarti ada 132 yang nanti kita akan perbaiki, dan itu semua ada di wilayah kerja Kota Bandung yang terbagi atas kecamatan dan juga kelurahan. Itu salah satu kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan yang dananya ini saya pikir rejimnya kan rejim perwal, tidak rejim perda. Jadi ini sudah bisa berjalan saat ini, tidak harus menunggu dari perubahan APBD. Walaupun nanti di perubahan APBD pun kita akan berkelanjutan, Pak. Karena nanti kita sedang mengusulkan kepada Dewan yang terhormat melalui Banggar ya. Nanti semua kelurahan kita ini akan diberikan dukungan dana untuk melakukan gerakan bebersih Bandung. Misalnya pengecetan semua kerap jalan, semua kita lawan vandalisme yang sampai saat ini belum selesai karena wajah kota ini kan bisa dirusak oleh mereka, Pak. Nah, siapakah pelakunya? Ya warga masyarakat yang secara penghasilan mereka di bawah. Jadi mereka lah pekerjanya. Jadi mereka punya upah harian yang nanti mudah-mudahan bisa memberikan peningkatan kemampuan daya beli mereka. Baik, Pak. Jadi kelihatannya kan ini momentum kebijakan pemerintah pusat yang beririsan dengan Hari Jadi Kota Bandung. Yang kemudian ini bisa juga menjadi sebuah kegiatan dalam kerangka peringatan Hari Jadi Kota Bandung yang meningkatkan perekonomian masyarakat dan berdampak manfaat untuk masyarakat. Intinya kan kalau yang saya tangkap ini lebih kepada kegiatan-kegiatan padat karya ya, Pak ya. Jadi segala upayanya selain dari bantuan-bantuan UMKM gitu kan, tapi kegiatan-kegiatan padat karya ya, Pak. Ada stimulus juga mengenai masalah harga tadi kan. Untuk operasi pasar betul. Pak, operasi pasar. Dan pasar murah, Pak. Pasar murah. Alhamdulillah, Pak. Jadi kita dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Bandung cukup responsif juga terhadap situasi dan kondisi perekonomian khususnya di Kota Bandung ini ya, Pak. Nah, kalau di Jakarta kan biasanya, Pak, dalam konteks seperti itu ada yang namanya Jakarta Fair, di mana kan di situ momen UMKM untuk melakukan penetrasi pasar lah istilahnya, begitu ya, Pak. Nah, kalau di Bandung ada juga nggak direncanakan untuk kegiatan yang seperti itu? Selain dari tadi kan, kalau tadi operasi pasar bekerjasama dengan pasar murah, pasar murah. Nah, kalau momen seperti Jakarta Fair yang mana isinya itu adalah UMKM begitu, Pak. Kira-kira untuk tahun ini terencanakan nggak? Sebetulnya kegiatan semacam itu di Bandung sudah berjalan, Pak. Pada saat Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini menjadi leading sektor, kita menyediakan booth-booth di pusat-pusat perbelanjaan. Waktu itu ada 6 di pusat perbelanjaan, mulai dari TSM, kemudian ada PPJ, kemudian ada Citylink dan lain sebagainya, termasuk juga di BIP. Jadi mereka digratiskan, kita yang menyewakan, siapa yang mengisinya adalah pelaku usaha mikro. Mereka menjual produk dengan tanpa ada uang sewa dan lain sebagainya, mereka murni untuk mendapatkan peluang pasar, mendapatkan keuntungan di dalam event tersebut. Nah, kemudian sekarang pun nanti akan ada kegiatan, kalau tidak salah tanggal 23 ada Bandung Great Sale, Pak. Nah, ini nanti semua pusat-pusat perbelanjaan yang sudah tergabung dikoordinasikan oleh kita untuk menjual harga spesial. Jadi nanti bisa diakses oleh warga masyarakat, mohon maaf ya, mungkin untuk kalangan yang di menengah ke bawah. Ya, Pak, kalau memang bisa disisipkan dalam kegiatan Bandung Great Sale itu ada event juga di mana UMKM semua terorganisir gitu kan,
untuk melakukan atau diberi kesempatan untuk melakukan seperti Jakarta Fair itu, Bandung Fair lah, gitu ya. Pameran biasanya kan ada itu ya. Bukan pameran, kondisi pandemi mungkin masih pertimbangan. Harus dipertimbangkan juga ya. Seperti kemarin Bandung Sehah kan itu semua pelaku usaha mikro tapi hanya dalam satu jenis komoditi yaitu kuliner gitu kan. Belum bergabung dengan fashion dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin ke depan lah ya Pak. Mudah-mudahan kalau kita sudah selesai pandeminya udah selesai lah. Itu Pak, betul. Nah Pak, kalau tadi kan kita bicara soal persiapan HJKB begitu ya Pak. Lebih dari sudut pemerintahnya Pak. Kalau pengamatan Bapak nih selaku Sekda Kota Bandung, respon masyarakat dalam menyongsong atau memperingati HJKB yang ke-212 ini seperti apa Pak? Karena kan kalau tadi ceritanya kita ini lebih kepada rencana-rencana pemerintah dan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menggebiarkan peringatan Hari Jadi Kota Bandung ini. Nah, pengamatan Bapak ini nyambung nggak dengan semangat yang ada di masyarakat? Ya, Pak Aris, bagaimanapun juga kita kan harus melihat kepada kondisi real di lapangan ya. Tadi Pak Aris sudah sedikit mengupas bahwa situasi kondisi saat ini di masyarakat sedang quote in quote ya. Ada beban yang tentunya kita sebagai pemerintah, Dewan juga sebagai penyelenggara pemerintahan ya. Kita harus secara optimal hadir di hadapan masyarakat kan. Betul. Nah, kalau berbicara secara proporsional, respon warga masyarakat terhadap perayaan Hari Kota Bandung, saya pikir itu ada. Tetapi kalau berbicara masif secara keseluruhan, ini tentunya masih bagian daripada pekerjaan rumah kita. Kalau hanya sebatas mereka misalnya pasang umbul-umbul terlihat sekarang di lapangan, artinya kan itu juga bagian daripada partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat. Dan kalau ada institusi baik itu yang di swasta dan lain sebagainya, mereka pun merespon terhadap surat edaran. Artinya mereka sense of belonging kepada kota ini sebetulnya terlihat. Tetapi kalau kita berbicara inisiatif, mereka menginisiasi ABCD dan sebagainya, kalau saya melihat ini masih pekerjaan rumah kita, perlu proses. Nah, ke depan ini bagaimana event hari ulang tahun ini adalah miliknya masyarakat. Kita mah hanya cukup sebagai fasilitator saja. Kita sebagai regulator, pelaksana ini seharusnya bahasa Sunda mah eubiag, yaitu dilakukan oleh warga masyarakat kota. Nah ini kami dengan Dewan tentunya kita harus PR bersama Pak Aris ya. Kan harapan kita nanti suatu saat Hari Jadi Kota Bandung ini bisa seperti Hari HUT kemerdekaan. Nah itu. Jadi masyarakat betul-betul merayakannya dengan semangat. Kalau kita bandingkan perayaan HUT ini masih di bawah itu. Gitu. Betul. Ya ke depan lah. Ke depan. Nah ini terakhir Pak Sekda untuk menyongsong HJKB ke-212 ini, kira-kira ada pesan-pesan apa yang ingin Pak Sekda sampaikan dalam acara podcast ini Pak kepada masyarakat Kota Bandung? Pertama bahwa hari jadi ini kami harapkan harus menjadi hari jadinya bersama. Hari jadi Kota Bandung tidak identik dengan hari jadi pemerintah Kota Bandung, tetapi merupakan hari jadi warga masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di Kota Bandung. Terlepas dia penduduk asli Kota Bandung atau penduduk yang hanya tinggal di sini, tapi dia secara administrasi bukan penduduk Kota Bandung. Tapi kan mereka beraktivitas di sini. Kemudian yang kedua, karena sekarang masih tahun pandemi, bagaimanapun juga euforia itu tetap harus dalam konteks terkendali. Jangan sampai ini menjadi potensi yang nanti kita sudah sangat lelah nih menyelesaikan COVID, tapi kita tidak boleh lelah. Dan ini harus sesuai dengan tagline kita, bangkit bersama menuju Bandung yang jauh lebih baik atau Bandung juara. Saya kira itu saja, supaya kita segala sesuatunya terkontrol, menyesuaikan dengan kondisi kekinian, tapi punya semangat hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan kita songsong masa depan harus jauh lebih baik dari saat ini. Amin. Itu saja Pak. Amin. Hatur nuhun Pak Sekda. Baik warga Bandung, jadi tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda terkait dengan rencana kegiatan menyongsong HJKB yang tanggal puncaknya itu tanggal 25 September ya Pak. Tapi kegiatannya sudah diawali dari 1 September sampai nanti bulan Oktober depannya begitu Pak. Dan tadi juga sudah disampaikan begitu besarnya pemerintah untuk mendorong agar supaya HJKB ini betul-betul diperingati dengan
melihat situasi dan kondisi masyarakat Kota Bandung, gitu ya Pak Sekda. Dan terakhir tadi pesan Pak Sekda itu sesuatu yang memang harus kita resapi bersama, karena dalam HJKB ini dalam konteks COVID, semangat kita untuk menyongsong hari yang lebih baik pada esok hari itu merupakan semangat yang perlu kita tanamkan dalam HJKB tahun ini ya Pak, 2012. Itu saja mungkin Pak Sekda, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan lanjutkan Wargi Bandung diskusi ini atau obrolan ini dengan Pak Kadis Budpar yang sudah dari tadi pagi mendampingi Pak Sekda gitu. Jadi karena Pak Sekda sekarang ada kegiatan yang lain. Pamit ya Pak ya. Mangga Pak Sekda, hatur nuhun pisan, pisan Pak Sekda. Mangga. Kota Bandung yang ada di Kota Bandung yang nanti kita akan coba diskusikan Pak Arif sambil kita mencoba menaiki bandros ini. Siap keliling Kota Bandung Pak Arif. Bangga Pak Arif. Baik warga Kota Bandung, wargi Bandung, kita sekarang melanjutkan obrolan. Tadi Pak Arif sudah kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Sekda mengenai HJKB yang ke-212 ini. Nah, sekarang kami ingin coba mendengar rencana-rencana atau persiapan-persiapan atau hal-hal yang sudah dilaksanakan dalam menyongsong HJKB 212 ini oleh Disbudpar, Pak Arif, Kang Arif. Jadi alhamdulillah kita ada 3 Kang. Yang pertama itu adalah bagaimana mengadakan lomba logo, dan itu sudah selesai. Lalu dilanjutkan dengan selain lomba itu ditetapkannya logo HJKB yang 12 itu yang tadi Pak Sekda sampaikan. Lalu yang ketiganya adalah untuk lomba logo kemarin kita laksanakan di 27 Juni sampai 11 Juli 2022. Lalu sosialisasi logo, launching logo pada tanggal 29 Juli 2022. Dan yang ketiga adalah malam puncak peringatan HJKB ke-12 saat ini sedang kami konsepkan. Ya, nanti kita tunggu saja. Yang pasti insya Allah kita akan mengangkat kearifan lokal. Iya. Nah, terkait dengan perayaan HJKB ini Pak Arif, karena kan Disbudpar itu satu SKPD di pemerintah Kota Bandung yang menangani bidang kebudayaan dan pariwisata ya Pak Arif. Nah, ini khusus bidang kebudayaan karena kan sesuai dengan tupoksi saya nih Pak Arif. Saya kan di Komisi D ini. Komisi D itu yang terkait dengan Disbudpar itu adalah irisannya dengan bidang kebudayaannya Pak Arif ya. Nah, ini kan berbicara mengenai kebudayaan di Kota Bandung ini, tentu kan kalau bicara potensi, kita sudah tahu semua bahwa potensi kebudayaan di Kota Bandung itu sangat banyak begitu ya Pak Arif. Nah, terkait dengan upaya dari Disbudpar untuk lebih menarik kaum milenial atau generasi muda kita untuk bisa berpartisipasi dalam kebudayaan, itu kira-kira dalam kegiatan-kegiatan apa atau seperti apa Disbudpar mencoba untuk merangkul kaum milenial agar supaya mempunyai ketertarikan dalam bidang kebudayaan, khususnya kebudayaan yang ada di Kota Bandung Pak Arif? Iya, jadi yang pasti kita ingin mengangkat kearifan lokal. Kearifan lokal ini tentunya luas, apakah dari sisi kuliner, dari sisi seni budaya tradisional, termasuk juga dari sisi budaya-budaya situs dan lain sebagainya. Yang tentunya memang kita kenapa kita harus melakukan estafet? Estafet di sini artinya semangat kita bagaimana untuk mengangkat seni budaya tradisional kita, termasuk ekrab yang ada di dalamnya. Ini kan disampaikan kepada anak-anak milenial. Nah, ini juga hal yang sangat harus dilakukan rutin, Kang. Ini salah satunya kita mencoba adalah saya ada programnya yang dengan KPJ, itu salah satu bagaimana menyampaikan pelestarian di samping juga mengangkat perekonomian mereka. Lalu juga bagaimana kami sekarang sedang mencoba untuk mempersiapkan salah satu mall menjadi Sangkuriang, pusat perbelanjaan oleh Kota Bandung.
yang kalau di Bali itu Krishna. Dan kita konsepkan ini akan lebih lengkap lagi, ada atraksinya, ada ekrab dan sebagainya, sehingga nanti para pelaku itu bisa mengapresiasikan di tempat tersebut. Lalu juga ada salah satu yang ternyata kita mempunyai kekuatan SDM para pelaku seni budaya yang profesional. Kemarin kami mencoba komunikasi dengan TSB, Trans Studio Bandung. Ternyata di Trans Studio Bandung itu ada tempat pertunjukan, dan selama ini saya melihat, saya sampaikan kepada GM dan tim kreatornya, kenapa tidak ada atraksi seni di sana, sebagai bentuk bahwa seni lokal kita itu masih ada. Dan alhamdulillah mereka sangat menyambut baik dan sedang berprogres. Salah satunya yang akan kita tampilkan di sana itu adalah Jaipong juga lah. Jadi saya sempat bertemu dengan putranya Pak Gugum Gembira, Teh Mira, ya, di mana Pak Gugum ini baru mendapatkan juga penghargaan, Kang, kemarin dari Presiden. Nah, ini kenapa tidak kita kembalikan lagi kejayaan itu, lalu juga kita juga akan menampilkan atraksi-atraksi seni lainnya. Dan alhamdulillah Kang Aris, semangat kami ini ternyata semangat non APBD. Artinya bukan pemerintah tidak bertanggung jawab, tidak. Betul. Karena justru untuk memajukan seni budaya di Kota Bandung ini harus ada kerjasama. Artinya secara profesional. Bahkan saya sudah tidak berbicara lagi yang namanya CSR. Kan pelaku usaha harus dengan CSR sekian. Justru saya di sini tidak melihat itu. Bagaimana kita sama-sama profesional. Ketika misalnya ada potensi seni dan pihak swasta juga bisa berkolaborasi di sana, kan? Iya Pak Arif, jadi kan kalau kita bicara tadi bagaimana upaya dari pemerintah kota, khususnya di Sebupar, untuk menarik milenial agar supaya tertarik untuk di bidang kebudayaan, ternyata kan banyak persiapan ya Pak, yang banyak rencana yang sudah disiapkan oleh khususnya di Sebupar Kota Bandung. Nah kan saya dengar juga di Kota Bandung itu kan ada gedung kreatif ya Pak, hub. Kreatif Hub, ya Kang. Kreatif Hub, gitu ya, Pak. Jadi alhamdulillah bahwa Kota Bandung ini mempunyai di Disbudpar punya fasilitas, di mana fasilitas ini bisa dipergunakan untuk mengapresiasikan diri masyarakat, di mana Bandung Kreatif Hub, kita ada Bandung Kreatif Hub, ada Mayang Sunda, ada Teras Cibiru, ada Pasir Kunci. Ini milik pemerintah yang memang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mempergunakan fasilitas ini, sehingga alhamdulillah gedung ini saat ini penuh terus Pak Kang, tiap hari itu. Jadi mereka masyarakat bisa menggunakan melalui medsos untuk daftarnya secara online, sehingga kita memudahkan, tidak usah mereka datang, bisa juga via medsos untuk mendaftarkan itu. Dan fasilitas di sini juga alhamdulillah saat ini kita sudah ada beberapa, apakah itu untuk seni tradisional, kontemporer, fotografer, termasuk juga sinema dan sebagainya. Alhamdulillah, tinggal sekarang masyarakat silahkan, karena diperuntukkan untuk masyarakat secara gratis, kan? Ya, jadi kalau begitu kita sebetulnya sudah punya fasilitas-fasilitas ya Pak ya? Agar supaya nanti masyarakat umumnya, khususnya kaum milenial gitu kan ya? Generasi muda ini bisa diberikan tempat untuk bisa terlibat dalam pembangunan kebudayaan di Kota Bandung. Gitu. Nah, dalam itu sifatnya untuk inkubator nanti kan? Inkubator untuk lebih kepada mencetak, begitu ya Pak, memberikan skill, memberikan skill, meningkatkan skill, gitu ya Pak. Nah, dalam konteks itu Pak, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa rencana ke depan bahwa untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung ini, kita kan tentu tidak bisa mengandalkan kepada hanya APBD, karena kan kemampuan keuangan daerah kita sangat terbatas gitu kan. Harapan besar dari Pak Kadis dan rencana besar Pak Kadis nanti untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung itu ada keterlibatan dari pelaku ekonomi, dari pengusaha lah, yang ada di Kota Bandung dengan konsep take and give, begitu kan ya. Tidak saja mereka hanya sebagai penyumbang, tapi betul-betul potensi ini dikelola sedemikian rupa bersama Kota Bandung dan pengusaha yang ada di Kota Bandung menjadi sebuah nilai ekonomi, begitu kan, baik bagi masyarakat maupun bagi para pengusaha. Nah, dalam persiapan itu
Sudah ada nggak sekarang pengusaha-pengusaha yang mulai, karena kan untuk melakukan sesuatu itu harus ada investasi ya Pak? Iya, iya Kang. Nah ini kita sudah punya fasilitas nih. Iya. Fasilitas kesenian, pengembangan potensi seperti Creative Hub tadi dan beberapa spot yang lain. Nah dalam konteks seperti itu sudah ada nggak kemudian partisipasi daripada para pengusaha di Kota Bandung lah kan? Yang mulai berinvestasi dalam rencana yang ke depan itu Pak? Jadi alhamdulillah Kang Aris, ternyata pengusaha di sini sangat respon di Kota Bandung ini. Salah satunya kami mengajak KPJ itu kelompok penjalanan. Saya mengajak mereka, hayu ada misi melestarikan juga yang namanya seni budaya. Dan saya mengajak mereka tidak hanya menggunakan gitar, tapi bagaimana juga sosok orang Bandung gitu kan. Alhamdulillah kami sudah mempersiapkan dan bekerja sama dengan Saung Ujo itu mempersiapkan yang namanya angklung modifikasi. Nah nanti para anggota KPJ itu nanti akan diberikan pelatihan oleh pihak Saung Angklung Ujo, termasuk nanti pakaiannya. Dan alhamdulillah itu yang membiayainya Grab Kang. Grab, karena dia melihat peluang ini salah satu untuk mendorong promosi mereka mungkin dari Grab. Nah itu non APBD Kang oleh Grab. Lalu juga alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk tadi yang kami rencanakan ada salah satu mall yang akan menjadi tempat pusat perbelanjaan Kota Bandung. Dan itu ada lokasinya di Kopo yang kami siapkan, sudah berprogres juga itu di Miko Mall Kang. Dan itu rencana ingin Miko Mall nanti menjadi Sangkuriang. Sangkuriang di sini kalau di Bali mungkin Krishna lah gitu kan. Nah nanti di dalam Sangkuriang itu lebih lengkap, kita akan siapkan lebih lengkap dari Krishna, ada kuliner, lalu juga ada atraksi seninya. Dan itu alhamdulillah non APBD juga kan. Lalu juga kemarin itu saya sudah berkomunikasi dengan yang pihak TSB tadi, itu pun non APBD, dan juga dengan pihak para pengusaha lain, termasuk juga BUMN Kang, PT KAI, lalu juga PT POS, dan alhamdulillah ternyata mereka sangat respon. Sekarang tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri potensi yang ada. Tadi yang disampaikan kaitan Creative Hub itu menjadi inkubator. Kita sekarang dengan pihak ketiga itu adalah bagaimana untuk menjual potensi yang ada. Karena jadi mesin itu jalan, yang inkubator jalan, yang untuk segera dijual menjadi destinasi wisata juga jalan kan. Aduh, alhamdulillah Pak Kadis. Nah, tadi kan kita sudah bicara selewat terkait dengan kebudayaan ya Pak, lebih kepada pemajuan kebudayaan. Nah, saya sekarang ingin berbicara soal pariwisatanya nih Pak. Oh siap. Pariwisata ini kan sebagaimana kita maklumi sekarang kita di Kota Bandung ini belum 100% dinyatakan lepas dari COVID. Ya Pak. Tapi lepas dari COVID. Tapi menurut pengamatan Pak Kadis terkait dengan kunjungan wisata di Kota Bandung, di akhir-akhir bulan ini begitu Pak, itu seperti apa yang terjadi? Sebetulnya Pak, sekarang sudah menggeliat kembali Kang. Menggeliat kembali di sini, kita bisa lihat wisata kuliner kita ramai lagi. Dan alhamdulillah kita juga sudah melakukan komunikasi dengan para pihak pelaku usaha untuk tetap memegang PPKM level 1. Jalan-jalan macet lah weekendnya. Udah mulai macet. Jadi artinya mereka tetap harus mempertahankan prokes Kang. Jadi jangan sampai ini setelah dibuka terus kita jadi seenaknya, tidak seperti itu. Tapi saya lihat para pelaku usaha di sini mereka sudah sangat paham. Sehingga alhamdulillah saya melihat lokasi-lokasi mereka seperti misalnya mereka menyiapkan cuci tangan, tempat cuci tangannya, hand sanitizer, harus menggunakan masker, ketika dia tidak pakai masker diberikan masker di tempat tersebut. Ini juga sudah luar biasa. Ditambah juga kami kemarin mengadakan kegiatan penyuntikan booster ketiga. Jadi kebetulan para pelaku usaha pariwisata ini termasuk Riung Riung Priangan, lalu juga Akar sebagainya itu mengadakan, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan ketika para pelaku pariwisata ini di booster ya imunnya diharapkan bisa lebih baik. Gitu Kang. Iya. Nah, dalam konteks itu Pak, jadi kan kita lihat
bahwa wisata di Kota Bandung cukup menggeliat ya Pak. Ya. Nah dalam konteks itu bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan adanya event seni lah ya? Ya. Event-event musik yang beberapa waktu sempat terdengar, gitu kan, dilaksanakan di Kota Bandung. Ya. Nah sebetulnya kebijakan terkait itu di tengah kondisi masyarakat atau COVID yang masih seperti ini, begitu, itu seperti apa sebetulnya Pak? Sebetulnya event itu bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan, prokes tersebut. Tapi juga si panitia harus mengukur. Jangan sampai mengadakan kegiatan event tersebut di sana diperuntukkan untuk 100 orang yang datang 200 atau mungkin gitu Kang ya. Sehingga saya pikir juga harus proporsional. Jadi jangan sampai event itu sudah bisa berjalan dengan baik, misalnya dengan 100 orang tiba-tiba dihadirkan 200, justru menjadi dampak yang kurang baik artinya dengan kondisi di pandemi Covid ini. Oh, jadi intinya event-event musik seperti itu di Kota Bandung masih sudah bisa Kang? Sudah bisa dilaksanakan, tapi dengan batasan-batasan tertentu ya Pak. Kebetulan ada yang sudah data yang sudah ada itu, ada beberapa di September ini ada playlist live festival, ada live musik bintang, tamu elemen, and Ultimate Night with Gigi, ada DC-DC Dream World, Bandung Bilong, di Papandayan Jazz Fest, itu kan, Atma Astafalhera, banyak lagi ini. Saya tidak tulisan di sini semua, tapi yang terpenting adalah semangatnya itu tidak hanya semangat bagaimana mengadakan kegiatan, tapi juga semangatnya bagaimana tetap untuk mengendalikan COVID-19 kan. Iya. Jadi event-event musik ini sudah mulai bisa dilaksanakan ya Pak. Tapi dengan batasan-batasan, tentu dengan melihat kondisi COVID yang memang belum tuntas di Kota Bandung ini ya Pak. Tadi ada beberapa kegiatan yang rencananya akan digelar di September. Kalau untuk HJKB ada event khusus nggak untuk pegelaran musik ini dalam konteks perayaan HJKB, Pak? Rencana kita di Malam Puncak, Kang. Oh, ada. Di Malam Puncak kita akan kelihatannya lebih ke bagaimana mengangkat tadi kearifan lokal wisdom. Ini sedang disiapkan. Iya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat akan terinformasikan seperti itu, Kang. Nah, ini mungkin Pak terakhir ya Pak, kalau kita bicara tadi bagaimana intinya kan mengembangkan wisata di Kota Bandung, pariwisata di Kota Bandung dengan memanfaatkan lokal wisdom, begitu ya Pak. Nah, kira-kira dari sekian banyak potensi lokal wisdom yang ada di Kota Bandung, yang paling menonjol dan yang paling bisa kita jual saat ini, begitu Pak. Itu bentuknya seperti apa Pak? Bentuk apa yang ada di Kota Bandung? Kalau saya lihat, Kang, kuliner itu sudah berjalan, wisata belanja sudah berjalan. Yang saya lihat sekarang adalah semangat untuk seni budaya tradisionalnya. Ekrab sudah berjalan juga. Nah, seni budaya tradisional di sini kalau kita lihat selama ini saung angklung ujo. Tapi kan kita harus mengembangkan, tidak hanya saung angklung ujo. Nah ini ya doanya saja Kang Ari, saya sedang melakukan percepatan agar bisa ada destinasi-destinasi wisata baru. Salah satunya yang kita siapkan di TSB juga. Trans Studio Bandung nanti akan ada satu branding yang baru adalah The Kabayan Millennial Reborn. Ini nanti sekarang sedang berprogres itu. Ini salah satu semangat ini, dan mudah-mudahan nanti kita akan lakukan di tempat-tempat lain. Jadi Bandung mah jangan takut dengan tempat spot-spot untuk pertunjukan, Kang. Punten bahasa harina Bandung mah sanes leuweung. Betul. Bandung mah tempat spot pertunjukan banyak. Sehingga nanti saya juga ingin mengembalikan kejayaan sandiwara Sunda, kan? Kami akan komunikasi dengan Rumentang Siang yang selama ini menjadi brandnya Rumentang Siang seperti itu, sehingga saya pikir juga nanti tidak hanya Rumentang Siang, mungkin ada Rumentang Siang lainnya yang betul-betul nanti juga ada pemulihan ekonominya juga ini kepada para pelaku, kan? Seperti itu. Baik Pak Arief, jadi begitu banyak, begitu optimis lah ya kalau kita tadi berbicara dengan Pak Arief terkait dengan upaya-upaya pemajuan wisata dan budaya di Kota Bandung ini, Pak Arief. Nah terakhir mungkin ini Pak Arief, sama seperti Pak Sekda dalam rangka untuk menyongsong HUT Kota Bandung yang ke-212 ini, ada pesan-pesan apa Pak Arief yang ingin disampaikan melalui podcast DPRD Kota Bandung ini ke warga Kota Bandung?
Saya selaku Kepala Dinas Budaya Pariwisata Kota Bandung mengajak kepada para seluruh pelaku seni budaya, lalu juga pelaku pariwisata dan pelaku ekraf, ayo kita bangkit bersama Bandung Juara. Artinya bahwa momen Hari Ulang Tahun Bandung ini tidak hanya berhenti karena ulang tahunnya, tapi bagaimana semangat ini setelah ulang tahun justru kita harus lebih mengembangkan diri kembali dengan potensi yang ada. Karena sayang sekali kalau Bandung ini potensinya tidak bisa diberdayakan dalam artian bisa dijual kepada wisatawan. Saya sekarang semangatnya ini mudah-mudahan keberhasilan pariwisata itu adalah ketika bisa mendatangkan wisatawan minimal Nusantara atau mancanegara. Jadi satu keberhasilan itu. Karena kalau ramainya hanya di Kota Bandung saja, memang itu hiburan untuk warga Kota Bandung, Kang. Betul. Tapi tidak terjadi pertambahan nilai. Betul. Artinya di sana hanya berputar saja ekonomi tersebut. Tidak menambah PAD. Tidak menambah PAD. Tapi dengan datangnya wisatawan ini yang mudah-mudahan menambah PAD. Jadi oleh karena itu semangatnya ayo kita bersama-sama tentunya siapkan potensi para pelaku usaha, pelaku seni, pelaku pariwisata, pelaku juga ekraf, persiapkan diri untuk meningkatkan kualitasnya sehingga kita bersama-sama kita membangun destinasi-destinasi wisata baru, Kang. Seperti itu. Oke. Baik, wargi Bandung, tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Arief terkait dengan rencana kegiatan dan harapannya terkait dengan pembangunan pariwisata dan kebudayaan di Kota Bandung. Jadi yang saya simpulkan intinya melalui Hari Jadi Kota Bandung yang ke-212 ini harus dijadikan momen untuk Bandung bangkit setelah semua dan khususnya di Kota Bandung kita didera oleh COVID-19 2 tahun berturut-turut, dan momen Hari Jadi Kota Bandung ini harus menjadi momen untuk warga Kota Bandung kita semua bangkit secara mental maupun secara ekonomi dan secara keseluruhan untuk kemudian bangkit menyongsong hari depan yang lebih baik daripada hari ini. Itu saja mungkin warga Kota Bandung podcast kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini dapat memberikan manfaat buat kita semua, buat warga Kota Bandung, dan selamat Hari Jadi Kota Bandung yang ke-212. Mudah-mudahan ke depan Kota Bandung akan tetap Bandung menjadi kota yang jaya mungkin ya Pak. Amin. Bandung juara. Bandung mendunia. Bandung mendunia, begitu. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata Kota Bandung yang ada di Kota Bandung yang nanti kita akan coba diskusikan Pak Arief sambil kita mencoba menaiki bandros ini. Siap. Keliling Kota Bandung Pak Arief. Enggak harus.